Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Abdurrahman. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang reasuransi. Oke. Apa itu reasuransi? Adalah mekanisme di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan reasuransi. Hal ini dilakukan untuk mengelola eksposur risiko yang besar dan melindungi stabilitas keuangan perusahaan. Adapun konsep dasar reasuransi adalah definisi reasuransi adalah asuransi untuk perusahaan asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi utama cenderung trading company mentransfer risiko kepada perusahaan reasuransi. Tujuannya adalah mengurangi potensi yang lebih besar kerugian, menjaga stabilitas keuangan perusahaan, memungkinkan perusahaan asuransi menerima lebih banyak polis tanpa khawatir risiko besar. Pihak yang terlibat ataupun trading company perusahaan asuransi yang mentransfer risiko, reinsurer perusahaan reasuransi yang menerima risiko, retrocessioner perusahaan reasuransi lain yang menerima sebagai risiko dan reasuransi. Jenis reasuransi berdasarkan kontrak professional reinsurance. Dalam jenis ini perusahaan asuransi dan reasuransi berbagi premi dan klaim secara profesional. Contoh, jika perusahaan reasuransi mengambil 40 risiko, maka ia menerima 40 premi dan membayar 40 klaim. Subjenis kuota share pembagian risiko tetap berdasarkan persentase tertentu. Super share hanya risiko di atas batas tentu yang dialihkan ke area asuransi. Non-professional reinsurance. Dalam jenis ini, reasuransi hanya membayar klaim jika kerugian melebihi batas tertentu. Adapun proses reasuransi adalah penilaian risiko, negosiasi kontrak, pengalihan risiko, manajemen klaim. Manfaat reasuransi adalah untuk manajemen risiko, stabilitas keuangan, fleksibilitas, perlindungan reputasi. Adapun tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam reasuransi adalah kompleksitas kontrak, risiko akumulasi, juga mengalami kerugian besar jika terjadi mempengaruhi banyak polis secara bersamaan. Volatilitas pasar, perubahan kondisi ekonomi dan pasar mempengaruhi stabilitas perusahaan. Jika memerlukan penjelasan tambahan untuk mungkin dari materi ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada bila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.